Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Gua mau apa ya? News update aja kali ini terkait dengan ya berita-berita Manchester United seperti biasa. Sebelum gua mulai news update, gue pengen bilang kalau ya mungkin ada beberapa berita yang gue sampaikan di news update ini. Gue nanti juga kasih opini apakah gue percaya dengan berita ini ataupun tidak. Tapi ya keputusan akhir gue serahkan juga kepada teman-teman di rumah ya, yang menyaksikan ini, apakah mau percaya atau tidak dengan news yang atau update atau rumor atau gosip ya yang gue sampaikan. Langsung aja seperti biasa, manchestereveningnews.co.uk. Dimulai dari rating pemain Manchester United menghadapi Watford kemarin ya. Dimulai dari David De Gea dinilai 6. Ya gue sepakat sih, karena memang tidak begitu banyak tekanan kepada David De Gea, apalagi di babak pertama. Di babak kedua mungkin ada sesekali, dan mungkin 5 menit terakhir ya sebelum pertandingan selesai itu memang agak cukup intensif serangan dari Watford, tapi selebihnya tidak banyak momen yang membahayakan David De Gea. Aaron Wan-Bissaka dinilai 6. Sepakat, gue juga menilai 6 ya. Karena gue menilai kurang proaktif, terutama dalam melakukan penetrasi, membantu serangan ya. Victor Lindelof dinilai 6, sepakat. Rafael Varane juga dinilai 6, sepakat. Atau mungkin Rafael Varane bisa 7 kali ya, nggak ada yang 6. Karena memang serangan, sekali lagi, intensitas dari Watford itu tidak begitu tinggi. Sekalipun memang keduanya ini ketika lini tengah dari Manchester United ini bisa atau bocor katakanlah, mereka berdua ini bisa tampil dengan solid di belakang, mengamankan sepertiga akhir dari pertahanan Manchester United. Alex Telles dinilai 5. Sepakat sih gue. Beberapa crossingnya sering sekali miss ya, artinya tidak bisa menemui sasaran. Nemanja Matic dinilai 7, sepakat gue. Nemanja Matic tampil cukup lumayan di lini tengah, jadi dirijen yang bagus, umpan-umpannya juga cukup akurat. Lalu bagaimana dia bisa itu tadi, yang menempatkan posisi, memotong pergerakan dari atau memenangkan lah ya duel di lini tengah, menurut gue cukup oke bagi Nemanja Matic. Fred dinilai 6, sepakat juga. Fred tidak begitu banyak impactnya. Ada, tapi menurut gue agak nanggung ya posisi Fred ini. Dia di babak kedua lumayan lebih berani untuk masuk ke depan, tapi di babak pertama gue pikir kok dia harusnya bisa tampil lebih agresif lagi. Tapi dinilai 6, lagi-lagi gue sepakat. Paul Pogba dinilai 6, sepakat sih. Paul Pogba sempat dipasang sebagai di awal starter itu kan, di plotnya kalau dari line up-nya itu kan dia sebagai sebelah kiri, sayap kiri ya kan, tapi pada kenyataannya dia justru berganti-ganti lah dengan Bruno Fernandes. Kadang dia ke tengah, Bruno yang ke kiri, dan sebaliknya. Dan menurut gua ada beberapa momen yang justru dia ini jadi penghambat atau memperlambat tempo dari Manchester United yang harusnya bisa lebih cepat ketika sedang membuat skema penyerangan atau serangan balik. Tapi ketika di Paul Pogba, lagi-lagi penyakitnya muncul ya kan, bola terlalu banyak digoreng sendiri, tempo jadi lambat lagi. Bruno Fernandes 6. Menurut gue Bruno Fernandes mungkin 7, karena ada beberapa momentum yang bisa dihasilkan oleh Bruno Fernandes, walaupun tidak bisa menghasilkan gol, tapi paling tidak dari pergerakan Bruno Fernandes ya kan, baik itu ketika dia kehilangan bola, dia mau turun, dia mau ikut merebut, pun juga ketika Manchester United menyerang, dia juga bergerak dengan mobile ya. Sekali lagi sering membuat kesulitan juga bagi lini tengah Watford yang menjaganya. Dan dia juga memiliki beberapa umpan katakanlah yang menyediakan. Walaupun dia juga tampil ada beberapa momentum dia tampil cukup egois ya. Mungkin ada kejadian one on one dengan kiper yang harusnya mungkin dia bisa, kalau seandainya dia mengumpan ke Cristiano Ronaldo tuh gawang sudah kosong, tapi sama dia diembat. Gue lupa kalau nggak salah di babak pertama, lupa gue tuh babak kedua, lupa gue. Anthony Elanga dinilai 6. Gue pikir Anthony Elanga cukup bagus kemarin itu, 7 mungkin ya, karena dia, kalau gue sih 7 ya, ini nilai 6 gue 7. Kenapa? Karena
terlihat dia bermain penuh semangat. Dia juga berani berusaha untuk melakukan penetrasi dari sisinya dia, walaupun tidak secara konstan dan konsisten, tapi menurut gue cukup baik. Dia ada satu momentum yang cukup baik di babak kedua, di mana sayang sekali tendangannya justru tidak menemui sasarannya, hasil kerjasama dengan Paul Pogba kalau tidak salah. Cristiano Ronaldo dinilai 3. Wow, sadis bener. Menurut gua mungkin bisa 4 atau 5, jujur. Cristiano Ronaldo kalau 3 menurut gua terlalu kejam. Cristiano Ronaldo punya banyak sekali momentum di babak pertama. Ada yang mengenai mistar, ada juga yang offside. Lebih punya banyak momentum lah di babak pertama. Di babak kedua menurun momentumnya, terutama di 15 menit terakhir. Gue curiga nih sekali lagi ya, karena fisik, karena tidak bisa dipungkiri kan dia juga bermain penuh atau nyaris penuh. Gue lupa bermain dengan menit yang tinggi lah ya ketika di Madrid melawan Atletico. Lalu sekarang pun dia juga bermain, dan kemarin itu kan Manchester United tampil dengan sangat intens ya, sangat intens, agresivitasnya juga cukup tinggi, dan ini nyaris di sepanjang laga. Dan ini menurut gue juga pastinya menguras fisik kan. Dan lagi-lagi menurut gue ya umur tidak bisa berbohong di sini. Cristiano Ronaldo terlihat sekali di 15 menit terakhir babak kedua ya, dengan amatiran ala gue nih sudah semakin kecil perannya. Jadi menurut gue nilainya mungkin 4 ya, 4 atau 5 lah Cristiano Ronaldo. Substitusi Jadon Sancho dinilai 7, sepakat gue. Dan sebenarnya gue mempertanyakan ini sih dari keputusan Ralf Rangnick, walaupun pastinya Ralf Rangnick dan juga tim kepelatihan yang lebih tahu ya, kenapa kok Jadon Sancho dicadangkan. Jadon Sancho di beberapa pertandingan terakhir penampilannya semakin lama semakin bagus, semakin nyetel dengan tim, kepercayaan dirinya semakin terlihat, semakin berbahaya. Gue nggak tahu kenapa dia dicadangkan, apa mungkin ada masalah fisik atau seperti apa. Karena kalau seandainya mengaca dengan apa yang selalu atau sering disebutkan oleh Ralf Rangnick ya, dia berusaha untuk selalu supaya pemain itu main atau tampil di posisi terbaiknya. Nah, Paul Pogba itu kan memang dia sempat bermain bagus di sayap kiri, tapi itu kan bukan posisi aslinya gitu ya. Ketika kemarin dia ditempatkan agak di tengah, di belakang striker, lalu sebelah kiri Bruno Fernandes, kembali lagi Bruno Fernandes juga bukan seorang winger gitu. Jadi menurut gua ya kenapa mesti dimainkan seperti itu? Kenapa tidak Pogba mungkin diduetkan dengan, gua nggak tahu, mungkin dengan Fred di lini tengah, lalu sebelah kirinya Jadon Sancho, lalu Bruno Fernandes, dan sebelah kanan mungkin let's say Elanga. Menurut gua itu lebih make sense, tapi itu ringan amatiran ala gue, karena gue nggak tahu ada sesuatu apa nih di tim sehingga Ralf Rangnick menerapkan strategi seperti tadi. Tapi dinilai 7, sepakat gue. Marcus Rashford dinilai 5, sepakat, tidak ada impact. Luke Shaw juga dinilai 5 karena tidak banyak impactnya, gue juga setuju. Kalau teman-teman ada rating yang lain bisa drop di kolom komen ya. Lanjut lagi, news update-nya. Wah, ini dikabarkan dari The Star kalau Barcelona ini berminat untuk mendatangkan Eric Bailly. Bagaimana ini? Menurut gue kalau Eric Bailly dilepas ya boleh-boleh saja ya, tapi jangan lupa berarti paling tidak dua, satu di antara dua pemain yang sekarang dipinjamkan harus ditarik pulang, Axel Tuanzebe atau Teden Mengi, supaya kita juga punya kedalaman squad lini belakang yang, atau utamanya central defender yang baik. Kalau seandainya karena jujur aja gue tidak yakin, dan ini sudah sering disebutkan juga di beberapa berita, kalau lini belakang ini jadi sisi prioritas Manchester United musim depan musim panas tahun ini dalam bursa transfer. Artinya kita ini kan bukan tim yang budgetnya tuh 300 juta semusim ya kan, 200 juta semusim aja gue yakin enggak gitu. Artinya kita akan mendatangkan satu pemain lini tengah, mungkin pemain lini depan ya kan, mungkin satu lagi tengah atau mungkin sayap, gue nggak tahu. Itu mungkin akan jadi prioritas. Kalau ada sisa, mungkin ini baru kemungkinan akan lini belakang utamanya central defender ditambal ya. Tapi menurut gue sepertinya tidak, dan gue tahu langsung aja Harry Maguire tampil tidak cukup bagus sampai dengan saat ini, belum konsisten. Ada beberapa pertandingan yang main bagus tapi tidak konsisten. Mungkin banyak juga teman-teman yang berkomentar ya jual aja Harry Maguire. Gue pikir tidak semudah itu, karena tim pasti melihat ya dari sisi value, kita mendatangkan dengan harga mahal sekali 80 juta.
Kita mau jual berapa, gajinya juga seperti apa, tim lain mau tidak membayar transfernya plus gaji yang kurang lebih sama seperti didapati di Manchester United. Ini kan jadi sebuah sebuah keadaan tersendiri yang menurut gue sih, suka tidak suka, dengan Harry Maguire sepertinya tidak akan kemana-mana musim depan. Ditambah lagi Ralf Rangnick juga telah mengkonfirmasi kan bahwasanya Harry Maguire adalah kapten dari Manchester United. Jadi dengan akumulasi faktor seperti tadi, suka tidak suka, sekali lagi Harry Maguire akan tetap stay di Manchester United. Sekali lagi ya, karena memang keadaannya, gue berusaha objektif di sini, artinya melihat keadaan Harry Maguire nih ya seperti itulah begitu ya. Jadi, dan balik lagi ke central defender Manchester United dengan keadaan yang sekarang kita ada Harry Maguire, tadi gue bilang situasinya seperti itu, ada Varane, ada Lindelof, 3 pemain ini yang merupakan mungkin pemain dinilai pemain lapis pertama lah ya kalau di market pemain itu. Jadi sepertinya Manchester United tidak akan menambah center back lagi. Ini ringan amatiran ala gue. Donny van de Beek ini meninggalkan pertandingan menghadapi Manchester City dengan kemungkinan cedera. Tapi Frank Lampard ini belum tahu dan mengharapkan ini cuma hanya kram saja ya, hanya kram. Dan ya mudah-mudahan tidak ada yang parah di sana, karena menurut Frank Lampard ya, dia tidak begitu banyak tampil di pertandingan ya kan, tidak sering main. Jadi ketika dia tampil cukup sering sekarang dan penampilannya cukup intens, jadi wajar kalau mendapatkan kram, itu menurut Frank Lampard. Tapi Frank Lampard juga sangat-sangat concern dengan kondisi Donny van de Beek ini. Karena apa ya? Karena dia suka dengan Donny van de Beek. Jadi ya masuk akal, dan gue so far suka sih, senang, dan artinya menit bermain Donny van de Beek ini cukup banyak di Everton. Yang mudah-mudahan ya dia bahagia ya. Dia senang bermain, dan mudah-mudahan juga dia bisa bermain baik di Everton sehingga setidaknya dilirik atau bahkan dipanggil lagi oleh Louis van Gaal. Manchester United Women ini derby menghadapi Manchester City Women, dan hasilnya kita kalah telak. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut ketika minggu besok ya, minggu besok ini ketika kita menghadapi Manchester City pastinya ya, yang tim laki maksud gue. United, pemain Manchester United ini timnas Swedia ini juga dikabarkan menolak untuk menghadapi Rusia. Ini buntut serangan Rusia kepada Ukraina. Bruno Fernandes memberikan pendapat awal tentang derby Manchester menghadapi Manchester City. Dia mengatakan ini adalah salah satu pertandingan di mana kita tahu ini sangat berarti bagi kota, bagi fans, bagi klub, dan juga bagi para pemain. Jadi ini adalah pertandingan yang kita ingin menang dengan berapapun, kita harus menang, kurang lebih demikian. Bagus sih. Dia tahu mentalitasnya, artinya culture klub seperti apa, dia tahu bagaimana pentingnya derby Manchester ini. Kemarin dia jadi kapten kan. Bagi yang belum tahu, video gue ini favorit gue sebenarnya sebagai kapten. Cuman kalau seandainya dia ataupun yang lain sebagai kapten, tentunya gue pasti support ya. Dikabarkan Ralf Rangnick ini ingin mendatangkan Nordi Mukiele, pemain dari Red Bull Leipzig ini ya. Nordi Mukiele ini bermain sebagai fullback ya. Apakah ini akan didatangkan? Lagi-lagi sih, ini menurut gue kita masih ada Aaron Wan-Bissaka, kita masih ada Diogo Dalot, Alex Telles, Luke Shaw, belum lagi kita masih ada Brandon Williams kan yang dipinjamkan ke Norwich. Ini menurut gue lagi-lagi sih, lini belakang ini bukan jadi prioritas bagi Manchester United untuk di musim panas nanti. Ini ringan amatiran ala gue. Walaupun tetap aja ada kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru, walaupun menurut gue tidak besar ya. Lagi-lagi dikabarkan, seperti gue kabarkan juga sebelumnya dari Fabrizio Romano, kalau Manchester United ini memantau pemain Ajax asal Brazil Anthony, dan juga pemain Villarreal asal Belanda Arnaud Danjuma. Dan ini sudah pernah gue bahas juga di beberapa video gue sebelumnya. Lagi-lagi ini dikabarkan juga kalau
Sam Johnstone ini diincar oleh Manchester United ya. Pemain berusia 28 tahun. Ternyata dia masih belum 30 tahun ya. Dia 28 tahun dan kontraknya akan selesai musim panas tahun ini. Artinya dia selesai dengan West Brom. Kalau Manchester United ngambil ya gratisan, sama seperti kita mengambil Tom Heaton. Gue pernah memberikan pendapat tentang Sam Johnstone ini, pemain yang sebenarnya pernah membela Manchester United ya, sebagai kiper muda. Kalau Dean Henderson caps ya menurut gue Sam Johnstone bisa diambil. Kenapa tidak? Dia punya jam bermain yang lebih tinggi, bukan lebih tinggi ya, mungkin sama tingginya atau bahkan mungkin lebih tinggi ya dari Dean Henderson, sekalipun mungkin secara skill ya Dean Henderson masih di atas lah. Cuman maksud gue kan begini ya, kita tidak mungkin sekali lagi punya kiper itu dengan kualitas yang hampir sama satu dengan yang lainnya, karena kan yang satu akan terus main, yang satunya mungkin tidak begitu ya. Lalu ini ada kabar Daily Mail tentang Erling Haaland. Dikabarkan Manchester City ini menjadi favorit ya untuk mendatangkan Erling Haaland. Ya menurut gue masuk akal juga ya, karena udah beberapa musim, apalagi musim ini kan semenjak jarang bermainnya Sergio Aguero, sebenarnya Manchester City tidak bermain dengan seorang striker murni. Dan ya sebenarnya tidak masalah, cuman ya ada beberapa momen atau pertandingan di mana Manchester City kesulitan untuk mencetak gol, dan menurut gue mau tidak mau dia harus mendatangkan striker. Ada kabar apa lagi ini? Ya Bielsa selesai dengan Leeds United ya, gue nggak mau bahas ke situ. Lalu ya Manchester United manager Ralf Rangnick ini menjawab sebuah pertanyaan fans ya, apakah untuk mendatangkan Jules Kounde, Declan Rice dan juga Erling Haaland. Dikabarkan itu hanya mimpi, kurang lebih demikian dari Ralf Rangnick. Itu gue sepakat sih, harganya pasti akan gila-gila, dan menurut gue budgetnya mungkin tidak besar-besar banget ya Manchester United ini. Ini Giovanni Van Bronckhorst memberikan kabar tentang Amad Diallo yang ternyata perkembangannya tidak cukup pesat ya di Rangers, dimana ya walaupun dia sempat di pertandingan debut bersama Glasgow Rangers ini bikin gol, tapi setelahnya ini agak melambat perkembangannya. Dan menurut Giovanni Van Bronckhorst, kalau Amad Diallo ini ya sedang adaptasi, dan adaptasinya ternyata masih lambat ya, karena intensitas di sepak bola di Skotlandia ini cukup tinggi. Demikian yang dikabarkan oleh Giovanni Van Bronckhorst, di mana memang nama Diallo ini kan mungkin gayanya agak sama ya Scotland dan juga English Premier League, walaupun mungkin nggak sama-sama banget. Tapi permasalahannya di sini adalah kan Amad Diallo sendiri ini tidak cukup sering dimainkan di Manchester United, jadi dia juga beradaptasi. Dan menurut gua sebenarnya pilihannya tepat ya, artinya meminjamkan Amad Diallo ini ke tim yang atau liga yang punya karakteristik hampir sama dengan Liga Inggris ya. Ada kabar apa lagi ini? Declan Rice ya, yang menurut Graham Souness ini merupakan pemain bagus ya. Tapi dia menantang Declan Rice dalam tanda kutip supaya bisa lebih bisa menghasilkan gol lagi, karena memang dia punya kemampuan untuk itu. Tapi menurut gue sih sebenarnya Declan Rice ini lebih ke defensive midfielder, dan memang betul dia punya kapasitas, punya atribut yang cukup bagus paling tidak untuk memutus serangan lawan di lini tengah, utamanya itu tadi ya, ketika dia bermain sebagai gelandang bertahan. Ada kabar apa lagi ini? Sepertinya itu saja ngobrol ringan. Terakhir ini ada kabar gosip pemain. Kalau Manchester United ini mengirim scout atau pengamat untuk memantau João Palhinha. Ini adalah pemain tengah yang bermain di Sporting Lisbon, dan juga Cody Gakpo. Cody Gakpo ini adalah sayap serang sebelah kiri dari PSV Eindhoven,
bisa juga bermain sebagai penyerang ya, dan kalau tidak salah sebagai kapten juga dari PSV ini. Ini seperti yang gue bilang kan, ada dua pemain di era divisi yang menurut gue salah satunya ini bisa untuk memperkuat Manchester United selain Anthony yang bermain di Ajax, yaitu adalah Cody Gakpo ini ya yang bermain di PSV, karena Cody Gakpo ini musim ini sedang sangat bagus banget bermain bersama PSV. Usia juga masih muda menurut gue, sedang naik daun banget. Dan tidak ada salahnya juga sih kalau seandainya dipantau oleh Manchester United, dan kalau memang dianggap cocok oleh tim kepelatihan dan oleh klub, kenapa tidak didatangkan ke Old Trafford. Cuman ya kita lihat ya, karena gue sendiri sih sebenarnya ringan amatiran itu sama pemain yang datang langsung dari Liga Belanda ke Premier League itu masih ragu. Ada Davy Klaassen yang gagal ya kan, Donny van de Beek yang tanda tanya. Memang betul ada Wijnaldum, ada Van Dijk ya kan, tapi kan mereka ini tidak langsung ke tim yang sekarang ini kan. Wijnaldum itu ke Newcastle dulu, dia adaptasi di sana dan lain-lain. Pun juga Van Dijk ke Southampton dulu kan. Dulu Luuk de Jong bahkan ketika pindah ke Newcastle juga tidak begitu berhasil. Memang betul kalau kita tarik pemain-pemain Manchester United, sebut saja kayak Jaap Stam, Ruud van Nistelrooy, memang langsung jadi pada saat itu. Tapi ya tidak selalu semuanya itu seperti itu, pemain dari era divisi ketika ke Premier League. Tapi ya again, dia pemain bagus, cuman ya kita lihat aja gimana perkembangannya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.